Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng maca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi dalu niki Allah dengan rahmat taufik hidayah. Dan angsul Lailatul Qadar. Dan mugi barokah majelis taklim menika Allah enggal angkat virus corona. Semua pengasuh, tenggoro, santri, putra putri ada syari dijaga tidur dengan Allah, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Alhamdulillah wa'alaikum sholah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul awali salat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi min qadaril azim. Salawatipun qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba ilhatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba il-azimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wal-Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba il-azimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma. Hadis ke-30 kitab Arba'in Nawawi halaman 68. Kurang 12 hari, sekarang malam 25. Insyaallah khatam tabarukan bulan Ramadan, khatam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa nafa'ani wa bi ulumi wa fid darini amin amin ya rabbal alamin. Al-haditsu talatuna utawi iki iku hadis kang kaping 30. An Abi Ta'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir an Rasulillah. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha setuhune Gusti Allah iku farada maradake sapa Allah faraida ing pira-pira fardu wala tudayyuha mongko aja nyium-nyium sapa sira ha ing fardu wa haddalan batasi sapa Allah taala hududan ing pira-pira batasan. Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya Allah itu mewajibkan perkara yang wajib, maka janganlah kalian melampaui batasan. Nanti sing wajib, ya jangan dilanggar maksudnya. Bala ta'taduha mangko aja padha melanggeri sapa sira kabeh. Dan janganlah
melampaui batasan-batasan tersebut. Jadi sing fardu dikerjakno dan jangan melampaui batasan dan jangan meninggalkan yang fardu. Wa harrama lan ngaramake sapa Allah taala asya'i pira-pira perkara fala tantahi kuha mongko aja padha nglakoni sapa sira kabeh ing asya'. Allah mengharamkan perkara, suatu perkara, maka janganlah kalian semua melakukan yang diharamkan oleh Allah. Apa contohnya yang haram? Zina, mabuk, narkoba, pemerintah lain, mencuri, menjelekkan teman, menghina, ya, menyakiti, memfitnah, banyak dan lain-lain. Wasakata lan kendel sapa Allah taala an asya'i saking beberapa perkara rahmatan krana welas lakum maring sira kabeh ghairu nisyan hal ora lali fala tabkhatu mongko aja bicara sapa sira kabeh ana saking asya hadithun ing hadis hasan rawahu Darukni wa ghairuhu. Dan Allah mendiamkan segala sesuatu sebagai kasih sayang buat kita, dan bukan karena lupa. Jangan kalian mencari tentangnya. Di tengah-tengah itu Allah, di antara barang haram dan barang yang halal itu ada apa? Subhan. Subhan itu apa? Antarane halal ambek haram, tengah-tengah ya, ada halal ada haram, tengah-tengah emang jenenge subhan, alias enggak jelas hukumnya antara hukum halal atau haram. Al hadis hadi wa taratuna utawi iki hadis kang kaping 31 an Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi qala tawasatu Sahal bin Sa'id jaa teka sapa rajulun wong lanang siji ilan Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangkotawu sapa rajul ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, tuluni kula aturin tutuhake panjenengan ingsun ala amal ing atase amal ida amil tuhu kang nalikane nglakoni sapa ingsun ing amal ahabbani mongko temen ing ingsun sapa Allah Gusti Allah wa ahabbani lan temen ing ingsun sapa anas manungsa. Ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya amalan yang bila saya mengerjakan amalan tersebut saya dicintai Allah, dan bila saya mengerjakan amalan tersebut saya dicintai manusia. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, izhad ketingo sapa sira fid dunya ing dalem dunya yuhibbuka mongko temen ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Rasulullah bersabda, zuhud tentang dunia maka kamu akan dicintai Allah. Zuhud itu alias tidak tergantung pada dunia, tapi bergantung kepada Allah. Tidak mencintai dunia dengan sebatasnya. Cukup dunia berada di tangan, akhirat berada di hati. Karena hubbud dunya itu pangkal dari kehancuran, kerusakan. Hubbud dunya niku cinta dunia. Apa dunia itu? Ya semuanya. Dunia itu semuanya yang membuat kita lalai pada Allah. Kalau HP membuat kita lupa pada Allah, apalagi mobil, kerjaan, harta, tahta, wanita, semua seisi dunia.
yang membuat kita lalai pada Allah itu adalah dunia. Dan kalau kita bersikap zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita. Tidak mencintai dunia, tapi kita hidup dunia ini untuk bekal di akhir. Dalam arti dunia ini bukan tujuan utama, tapi melainkan awal perjalanan. Tujuan akhirnya adalah ketika di akhir, dan dunia tempat menabung amalan-amalan kita. Kelak kita akan mengetahui amalan kita ketika di akhirat. Menjauhi yang haram dan berhati-hati dalam hal subhat itu juga zuhud. Merasa cukup atas pemberian Allah itu wajib, okay? Merasa diri kita cukup atas pemberian rezeki Allah, kesehatan dari Allah, waktu dari Allah. Hati bersifat qanaah ini wajib. Qanaah niku napa? Nrimo ing pandum. Bayarane 1 juta, 200, 3 juta, 2 juta, 1.500, iku disyukuri, diqanaai, merasa cukup, iku wis zuhud. Dalam arti zuhud ini tidak tergantungan pada apapun, okay? Tapi tergantung pada Allah, alias qanaah, neriman ing pandum. Apa yang kita beri sekarang itu nikmat dari Allah. Apa yang kita terima sekarang itu nikmat dari Allah. Hati zuhud itu bukan yang sarungan cingkrang terus gak sandalan terus kambine gak setrikoan, bukan ya. Tapi zuhud itu di dalam hati. Itu juga salah satu ciri orang zuhud yang gak mau dunia. Tapi tidak semua seperti itu. Kayak Gus Salim itu ya, kemana-mana gak pakai sandal. Itu sudah menyatu jiwa dan raganya. Prakteknya beliau juga ada, hatinya juga ada. Itu salah satu orang yang gak mau dunia, itu beliau. Tapi dunia mencari beliau. Pesannya apa? Ojo ngejar dunia, tinggalnya dunia, mongko dunia itu ngejar awakmu. Kita jangan mengejar dunia, tapi tinggalkan dunia, maka dunia akan mengejar kita. Paham ya? Nek kita ngejar-ngejar dunia, dunia akanlah. Tapi kalau kita meninggalkan dunia, dunia akan kepada kita. Minimal kalau di pagi hari itu kita jangan memperdulikan dunia, urusan dunia. Ketika pagi hari, di situ penting sekali. Kalau kita di pagi hari itu kita pikiran tentang dunia, dunia akan meninggalkan kita. Lalu gimana sikapnya? Sikapnya di pagi hari yang kita pikirkan adalah tentang akhirat. Maka dunia akan meninggalkan kita. Bukan berarti kita zuhud itu nggak kerja, terus layang-layang nang kamar, terus rebahan, ya, rokokan nang kamar. Bukan. Tetap kita mencari uang untuk bekal ibadah. Selebihnya itu kita pasrahkan kepada Allah. Itu zuhud, ya. Paham ya? Bukan berarti nggak kerja zuhud. Cuma itu salah satu cirinya. Tapi kita bisa mengantisipasi. Kalau kita kerja, itu kita merasa cukup dengan gaji itu juga zuhud. Qanaah, neriman ing pandum. Karena jiwa yang merasa cukup itu adalah zuhud. Dan juga berkorban jiwa dan harta di dalam menegakkan agama Allah, itu juga
zuhud. Nggih, berkorban harta, jiwa di jalan Allah juga zuhud. Ya. Khususan ila rabbi syahwa kabisan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa-apa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hadisul Hadani wa Salatuna Tawiki Hadis kang kaping 32 An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sanan Al-Hajjan Al-Hazrazi Anna Rasulullah Setuhun Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi la dharara ora ana kemelaratan iku maujud wala dhirara lan ora ana gawe kemelaratan iku maujud rawahu Ibnu Majah wa Darimi wa ghairuha Musnad wa Malik bin Muwatta an Amir bin Yahya an Nabi mursalan fasqata Abi Sa'id. Dari sahabat Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan yang mudarat, membahayakan dirinya dan orang lain itu dilarang. Contoh kayak sampai sepeda ugal-ugalan jalan raya itu membahayakan orang lain dan membahayakan diri, nah itu dilarang. Obot badaan sampean karisma bisa nggak harus macam ini? Nggak bisa nggak? Mentok 60, 100, 80 mentoknya, gaspol nggak? Wanter misalnya. Itu nggak boleh. Pokoknya zigzag membahayakan orang lain dalam jalan raya ketika berkendaraan itu dilarang. Dilarang. Mabuk itu membahayakan kalau dia tidak sadar akhirnya membunuh orang. Banyak kejadian pembunuhan atau pemerkosaan dikarenakan mabuk. Itu nggak boleh, karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Atau sekarang ngusumnya prank, prank itu yang kayak pocong, apalagi itu kalau membahayakan orang lain itu dilarang. Meskipun niatnya untuk guyon, tapi kalau dia takut terus nyemplung kali, ya di prank nggak pocong, kaget nyemplung kali terus kasih renang, bahaya kan. Dan juga melarang berbuat kerusakan, semua yang membuat kerusakan, baik itu di lingkungan atau di kamar, di teman, itu dilarang. Kalau hal itu membahayakan diri sendiri dan orang lain itu dilarang. Campur tidak ada pernah. Itu biasanya kalau Al-hadithu thalith wa thalathuna tariqiku hadis kang kaping 33. An Abi Abbas anna Rasulullah
Setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lau yu'ta lamun ten wae sapa anasu menungso bidakwa hum sebab dakwah menungso la da'a mungko nyekti dakwah sapa rijalun bira-bira wong lanang amwalan kaumin ing bira-bira penduduk kaum wa dima'ahum lan bira-bira gede kaum walakinil bayyinah lan tetapi ne utawi bayyinah utawa jelas al mutta'i wal mutta'i ngatasi wong kang dakwah wal yamin lan utawi sumpah iku alaman ing ngatasi wong kang inkar ala iku alaman ing ngatasi wong angkara kang ingkar sapa man hadits hasan rawal al-bayhaqi wa ghairu hakadha wa ba'du fi sahihain. Dari sahabat Ibnu Abbas, sungguhnya Rasulullah bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Dan agar tidak terjadi hal itu, maka bagi pendakwah agar mendatangkan dan mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkari. Jadi ini ketika ada seorang hakim yang menyelesaikan perkara antara si A dan si B, keduanya ini harus mendatangkan atau dapat menguatkan pengakuan mereka. Pamit. Tadi ini. Tadi. Sebenarnya Jakarta. Zakat. Atau sama sampean ya. Tak pandu ya. Cuma berhasil. Nawa itu an ukhrija zakata fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala niat insun mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri karena Allah Ta'ala. Salam ya, ini Pak ya. Apa nih? Salawat ya. Kan kamu tidak wajib. Boten. Jadi kalau ada hakim ingin menyelesaikan perkara, itu pendakwa harus Waalaikumsalam mendatangkan bukti, dan yang didakwa kalau tidak sesuai dakwaan pendakwa itu harus berani bersumpah kalau tidak sesuai. Tapi harus ada bukti-bukti dari pendakwa. Ya. Misal, kula enten Cak Wahib nuduh Cak Alek mencuri. Nah ini Cak Wahib harus ada bukti. Apa buktinya kalau Cak Alek mencuri? Sidik jari bisa, rekaman CCTV bisa, apalagi saksi kalau ada mengetahui ya nggak apa-apa. Nah itu harus ada bukti. Tapi kalau nggak ada, kalau si Alek ini nggak merasa mencuri, dia harus berani bersumpah atas nama Allah. Bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah. Billahi aku gak jupuk Jawa, billahi.
Lapo sing nyebut duit sampean aku ya duit kuake. Billahi wallahi tallahi. Ya itu supaya. Tapi kalau ada bukti CCTV itu CCTV ini sampai nolong duitku. Oh wis kepek wis gak iso lapor-lapor. Kalau dia bersumpah sama Allah maka itu ya membahayakan diri. Dan hakim tidak boleh memutuskan dengan menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sing salah dibebasno, sing gak salah dilebokno ben. Nah itu nggak boleh. Mergo sing salah mang nyogok duwe itu mau tenang salah. Ya di Indonesia kata Rasulullah dari 3 hakim itu yang selamat nanti di akhirat cuma 1 hakim. Itu cuma kiasan. Kalau di Indonesia Barat, di Indonesia ini ada 3.000 hakim. Itu yang selamat cuma 1.000 hakim. Alias hakim yang jujur, nggak mau disogok. Ya, itu dari 3 hakim itu yang selamat cuma 1. Ini cuma kiasan gambaran. Kalau di Indonesia ini banyak kasus-kasus yang didakwah itu malah dibebaskan, atau orang yang salah dibebaskan, justru yang nggak salah itu dipenjara. Sampeyan ingat kasus wong tuwek sing nolong apa ya? Nolong pitik dan nolong apa? Banyak kejadian ya. Awake sing sokokane akeh iku sing menang. Makanya saya kalau kuliah saya ini kalau diteruskan, kalau jurusan saya kan hukum, itu gak diteruskan menjadi hakim. Habis oleh sing aman naik selamat uripin dunya akhirat. Mergo sawang-sawangane yo apa tata gak mungkin aku nrimo sokokan wis tak hakim. Tapi nek kadung ketok duit, ya duit koperan, gelangsingan, oh gak petengah ya iki sing dikuatirno, ya dihindari. Meskipun kita punya keyakinan kalau saya nggak akan disogok, tapi wis iku lah setan gak marah, putus asa. Setan terus ngudo piye carane mang hasil mang oleh disogok. Ya nek duit mek sak dompet ngene aja. Lah nek duit sak glangsing, sak koper. Ayo kita kayak duit sak glangsing tapi ojo menang aku sidang ngene. Lah itu yang saya khawatir. Wis mending dolek sing aman ae, jadi nek gak iso ya ditinggal. Iya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad Eman teman wong ganteng kagelem sembayang. Eman teman wong ganteng kagelem sembayang. Cak Wahib yo ganteng yo gelem sembayang. Cak Wahib arek ganteng yo sergep sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ada pertanyaan?
nggak ada pertanyaan kita tutup langsung tahajud. Mugi-mugi dalu niki sedaya ansar Lailatul Qadar. Baikku pas ngaji dalu niki ana sing sholawatan, ana sing turu tapi niat engko tahajud, ana sing salat wis muga-muga diterima Gusti Allah. Semua amal kebaikan tidak akan sia, pasti dicatat oleh Allah. Niat tok dicatat satu kebaikan, ya. Niat tok iku. Nek niat kelakon dilipat kalikan 700. Wis iku wis sampai Nabi Musa iri mbek kami Kanjeng Nabi. Ya iku mang gara-gara mati Kanjeng Nabi iku niat ae wis diganjar. Guru nglakoni baca wae niat tahajud tapi turu. Tangi-tangi wis adzan iku wis dicatet. Ya, catet pahala. Tapi nek cawe mang niat tahajud turu tangi-tangi tahajud loro iku wis kaya sampean tahajud 700 kali. Oleh Lailatul Qadar pisan. Piro? 1000 bulan. Ya. Double ngaji. Niat ngaji keturu tangi-tangi ngaji, wis ngaji rek melok digancang 700 ngaji. Ketemu Lailatul Qadar pisan ya wis. Double iku rahmate Gusti Allah. Pokoknya semua kebaikan itu senden nang Gusti Allah. Kalau keburukan itu dari diri sendiri. Selamat dunia akhirat. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Bagi yang belum tahu niat zakat fitrah tak ajari gitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ayo sih sendiri sih. Ayo sih jalan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Nek di bojo anzauzati, nek di bojo cahir nggih anzau, nek di anak anwaladi nggih, atau sebut jenenge gak apa. Niat insun zakat fitrah saya sendiri atau capai istri saya Sri apa ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada lebihnya dari Allah, kalau ada salah kekurangannya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.